Ya, selamat bertemu kembali dan kita akan lanjutkan bacaan kita dari buku Menonton Bengkel Teater Rendra, penyusun Edi Haryono. Kompas, Rabu 15 Mei 1968. Redaksi yang terhormat, tolonglah kami. Menanggapi tulisan pembaca Dr. Waluyo Suryodibroto, Kompas 8 Mei 1968, mengenai sandiwara abstrak kreasi W.S. Rendra yang menilainya sebagai adegan yang biasa dijumpai di Poliklinik Psikiatri RS Dr. Cipto Mangunkusumo, timbullah dalam benak kami pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengganggu, yaitu sebagai berikut. 1. Apakah situasi sosial, ekonomi, dan politik kita dewasa ini sedemikian parah keadaannya, sehingga tingkat kemampuan apresiasi masyarakat terhadap seni sedemikian rendah tarafnya? Akibatnya, sampai sandiwara abstrak Big Bob dalam TV beberapa hari yang lalu terlampau sulit dicernakan, tidak saja oleh orang kebanyakan, bahkan bagi seorang sarjana sekalipun, yang notabene masih merupakan golongan pilihan yang semestinya diharapkan dapat atau mampu menangkap nilai-nilai dari suatu pengucapan lahiriah, wadag. 2. Ataukah penciptaan sandiwara abstrak itu dilahirkan terlampau pagi di bumi Indonesia, yang penghuninya selalu menyatakan dirinya sebagai bangsa yang berkebudayaan tinggi? 3. Ataukah sampai pada suatu kemungkinan lain bahwa pencipta sandiwara abstrak tersebut yang pernah berkesempatan mendalami bidang profesinya di suatu negara maju, Amerika Serikat, sesampainya di tanah air sepantasnya menjadi pasien poliklinik psikiatri? Itulah beberapa pertanyaan yang mengganggu dan membelenggu kami. Kiranya tokoh-tokoh seperti kolumnis H. Rosihan Anwar, komentator Wiratmo Sukito, psikiater Dr. Kusumanto, Dr. Fuad Hasan, dan atau para budayawan seperti A.G. Taufik Ismail, Gunawan Muhammad, dan tokoh-tokoh lain berkenan di hati membebaskan kami dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat menyiksa ini. Sri Laksono SE, Jalan Ciawi, Kebayoran Baru, Jakarta. Kompas, Rabu 22 Mei 1968. Redaksi yang terhormat. Sekali lagi, Big Bob. Menanggapi surat saudara Sri Laksono SE tanggal 15 Mei 1968, di pembaca menulis, terus terang saya sendiri tidak tahu tentang maksud dan makna Big Bob. Sayangnya setelah selesai pementasannya di TV, penciptanya sendiri, saudara W.S. Rendra, masih memberikan teka-teki, tidak mau menerangkan arti dan maksudnya Big Bob. Buat saya, sebenarnya ada moto, seni untuk manusia artinya masyarakat, yang dapat dikatakan masih terlalu awam hingga belum dapat mengikuti kreasi tersebut. Anggapan lain, Big Bob terlalu pagi atau seni untuk seniman khusus, tidak untuk masyarakat sekelilingnya. Suyono, Jalan Bacang, Kebayoran, Jakarta. Iklan, ada kucing lewat. Kucing saya memang begitu. Kompas 4-5 Juni 1968. Beberapa catatan buat eksperimen W.S. Rendra, Big Bob, Fuad Hasan. Impresi. Suatu table beberapa detik, sementara itu perhatian kita terpaku pada keseluruhan penampilan pelaku-pelakunya, dan seolah-olah tanda tanya menutup kemungkinan untuk segera menduga suatu makna. Lalu Big Bob, Big Bob, Big Bob, Bip, Bip. Bergeraklah robot kekar dengan gerakan-gerakan primitif yang atenis, seolah-olah tanpa emosi, tanpa kemauan sendiri, tanpa ekspresi, tanpa tahu apa kesudahan gerakan-gerakannya nanti. Namun demikian, tubuh kekar yang kian lama kian dilumas oleh keringat itu dilihat oleh monotoni Bip Bob, Bip Bob, Bip Bob. Kuasa di luar kemauannya sendiri, hanya punya appeal, daya, tenaga, kratos. Kratos yang menjelma sebagai proses tanpa maunya sendiri itu, tanpa intensi pula, memusnahkan mereka yang masih berkemauan, mereka yang masih punya
aspirasi pribadi, punya cita-cita untuk memberi makna pada eksistensinya. Kratos mendahsyat dalam monotoni yang melumpuhkan, dan mereka yang patah dan pasrah dilebur olehnya dalam masifikasi yang kompak. Dalam kekompakan masa itu individu diseragamkan. Masing-masing pribadi hanya bisa dikenal kembali sebagai nomor-nomor individual, tidak lebih. Nomor-nomor di antara 4, 40, 400, 4000, 4 juta dan dilipat gandakan tak terhingga. Apalagi artinya kuantum dalam masifikasi sebagai gejala peri kehidupan modern. Masifikasi adalah konsekuensi dari teknokrasi. Sebagai nomor-nomor individual masih tersisa pandangan-pandangan mata yang sayu tanpa kemungkinan bertemu suatu horizon. Pandangan yang menatap lurus ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, sepertinya tidak lagi mampu memberikan makna pada segala apa yang dilihatnya. Selebihnya, zzz, 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 melatar belakangi monotoni, bebop, solid, dan solitude. Tapi harga diri pribadi begitu luhur, cinta pada kemanusiaan begitu mesra, alam begitu kaya. Tiada alasan untuk pasrah begitu saja pada proses dehumanisasi oleh Kratos bebop. Yang mulia, yang mulia, yang mulia, masih ada harapan, tidak ada bebop. Intermezzo. Ketika pada bulan Maret 1968, bengkel teater W.S. Rendra mempersembahkan serangkaian studi dan improvisasinya, maka satu di antaranya yang telah menarik banyak perhatian ialah bebop. Ada sedikitnya dua golongan penonton bebop. Segolongan adalah mereka yang malam itu hadir di Balai Budaya di Jakarta, yang umumnya terdiri dari para seniman dan budayawan, termasuk para tamu dari Malaysia dan Singapura yang turut menyaksikan acara-acara malam itu. Golongan lainnya adalah mereka yang berkenalan dengan bebop melalui layar televisi. Di antara golongan pertama saja, bebop sudah membangkitkan berbagai tafsiran. Dapat dimengerti bahwa golongan kedua yang jauh lebih besar jumlahnya dan variasi minatnya, lebih beragam-ragam lagi tanggapannya yang timbul tentang bebop. Ada tafsiran-tafsiran yang sungguh-sungguh mengenai inti dan nilai artistik bebop. Akan tetapi bebop tidak luput juga dari sasaran tanggapan-tanggapan yang non-artistik dan digolongkan sebagai penjelmaan abnormalitas kejiwaan. Dua-duanya mungkin benar, oleh karena penilaian dan tafsiran, seperti dinyatakan dalam percakapan saya dengan Rendra sendiri, diserahkan kepada masing-masing orang yang menyaksikannya. Dan seperti halnya dengan lukisan-lukisan abstrak, maka mustahil diharapkan adanya keseragaman penilaian. Apalagi kalau ukuran yang dipakai untuk menilai itu berbeda-beda. Subjektivitas tafsiran ini wajar, dan artis-artis pencipta karya-karya abstrak memang tidak menuntut agar karyanya dinilai menurut satu tafsiran saja. Artis tidak menuntut, ia hanya mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk-bentuk artistik. Memang benar juga bahwa ada sedikit perbedaan antara tanggapan terhadap berbagai bidang ungkapan artistik. Apresiasi terhadap lukisan berbeda dengan terhadap drama. Seperti tidak semua penggemar seni sastra sama apresiasinya terhadap prosa dan puisi. Lukisan abstrak bisa kita kagumi oleh karena kita memang menangkap nilai artistik di dalamnya. Bisa juga lukisan abstrak itu nilai dari sudut lain lalu kita nyatakan sebagai schizophrenic painting, dan tidak tertutup kemungkinan kita menggantungkan suatu lukisan abstrak di ruang tamu supaya setiap tamu mendapat kesan bahwa kita cukup modern dan sophisticated. Meskipun kita sebenarnya sama sekali tidak mengerti apapun juga tentang lukisan yang bergantung itu. Apalagi segala tafsiran, toh mungkin saja. Hal yang demikian sulit dengan drama. Tidak mudah membayangkan kemungkinan untuk mendirikan panggung kecil di ruang tamu dan memelihara sejumlah artis dramawan yang kalau kebetulan datang ruang tamu
Yang kalau kebetulan datang tamu-tamu kita lalu kita pameri sajian sebuah drama. Drama lebih menuntut keterlibatan saat kita menyaksikannya. Dan saat itu juga dituntut kemampuan kita untuk simbolisasi, kemampuan untuk menangkap imago-imago dan sekaligus menemukan ide yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu juga kita terpaku dan dijerat saat itu, dan kita tak bisa minta diulangi suatu fragmen pada saat yang sama. Seperti halnya kita bisa berulang kali kembali pada lukisan yang sama dalam satu pameran lukisan dan memperbincangkannya sambil menatap lukisan yang bergantung itu. Memang benar bahwa dalam lukisan-lukisan itu pun kita bisa mencoba menemukan berbagai proses, atau lebih tepat kita bayangkan berbagai proses sampai terjadinya bentuk final berupa lukisan itu. Drama tidak bisa putus-putus. Selama kelangsungannya, ia melibat kita sepenuhnya dan kita terbawa sekaligus dalam segala proses yang terjadi saat itu juga. Soalnya ialah dengan sikap dan kualitas emosional yang bagaimana kita terlibat dalam keseluruhan proses itu. Mungkin kita kesal karena tak mengerti. Mungkin kita konservatif karena ingin tahu, konsentratif karena ingin tahu. Mungkin kita mencerca oleh karena kita tidak merasa terbawa serta tertinggal dalam suatu suasana yang lain dari mereka yang terlibat dalam proses itu. Mungkin juga dalam kehanyutan diri menyertai proses termaksud, berangsur-angsur kita menemukan makna-makna tertentu. Makna-makna ini berkembang dan membuat kita lebih intensif lagi terlibat, atau makna yang kita duga itu meleset oleh karena proses drama itu mendadak membuka perspektif baru. Dan seolah-olah cepat-cepat kita mendiami dunia baru sesuai dengan perspektif yang tiba-tiba dibuka itu. Singkatnya, setiap makna yang kita temukan niscaya akan menentukan intensitas keterlibatan kita dalam proses drama yang sedang berlangsung itu. Maka timbullah pertanyaan, yang mana kemungkinan dari mana kemungkinan untuk menangkap makna-makna itu? Yang terang, satu hal harus kita sisihkan, yaitu bahwa intelijensi dan sophistication bukanlah kriterianya, atau setidak-tidaknya bukan yang harus diutamakan. Segala ukuran yang dimotivasikan oleh snobisme harus dengan jujur kita kesampingkan. Kalau kita melihat mangga yang masak jatuh dari pohonnya, maka kita tidak membatasi diri pada kerangka berpikir Newtonian. Akan tetapi kita menyambut mangga itu sebagai buah yang segar dan segera dapat kita nikmati. Sama halnya kita menyambut hujan turun setelah kemarau yang panjang. Tidaklah semata-mata kerangka berpikir meteorologi, melainkan rasa lega oleh kesejukan yang tiba-tiba menghinggapi tubuh yang sudah lama dipenatkan oleh kegerahan. Yang belakangan ini adalah pengalaman yang naif, tidak ilmiah, dan tanpa pretensi apapun. Pengalaman naif ini tidak terikat atau dibatasi secara disipliner. Pengalaman demikian itu anti-sistem. Pengalaman naif itu menjelma dengan penuh kejujuran dan spontanitas. Makna segala sesuatu ditangkap segera dari apa yang dibangkitkan sebagai penghayatan, real dan teraga. Lain halnya persepsi yang sudah berkerangka dan atau berdisiplin menurut suatu sistematik. Pengalaman yang ditimbulkan olehnya ialah pengaturan, aforisme, inhibisi, dan lain-lain pembatasan yang akhirnya menjadi dasar-dasar kita untuk menilai sesuatu. Tentu saja penilaian demikian itu bisa beragam-ragam, tergantung kerangka referensi kita masing-masing. Bentuk kursi pun bisa dinilai dari sudut kesehatan kalau kita mau. Ya, seperti misalnya pada pembuatan kursi-kursi istirahat. Demikian pula, menurut kacamata profesional tertentu, suatu lukisan abstrak tidak lama-lama pasti dinilai sebagai lukisan orang sakit jiwa. Seperti itu juga mungkin sekali suatu drama dinilai sebagai serangkaian tingkah laku yang tidak koheren
dan dinyatakan tergolong pada tingkah laku orang-orang sakit jiwa belaka. Suatu karya artistik juga bisa sekadar membangkitkan pengalaman naif belaka dengan tidak mengurangi kenikmatan emosional pada individu yang bersangkutan. Sebaliknya, kerja artistik pun akan mampu membangkitkan penghayatan emosional estetis yang intensif sejauh kemampuan apresiasi kita masing-masing. Kemampuan ini dimungkinkan oleh daya imajiner kita maupun kesanggupan kita untuk menafsirkan simbol-simbol. Singkatnya, kemampuan kita untuk mentransendenkan apa yang menjadi persepsi sesaat sebagai dunia pengamatan belaka, world of sensation, ke suatu dunia makna. Kucing lewat. Ke suatu dunia makna, realm of meaning. Kemampuan membentuk imago-imago dan simbol-simbol tersebut tidaklah terlepas dari pengalaman individu dalam perkembangan pribadi masing-masing, serta penghayatan-penghayatannya dalam mendakapi nilai-nilai kehidupan. Dalam pengalaman individual itu tentunya termasuk juga pengalaman-pengalaman intelijensi di samping kesadaran-kesadaran normatif lainnya, etis, estetis, religius, dan sebagainya. Demikian pula tanggapan seorang tentang bebop. Kalau ada orang judeg menangkap maknanya yang mungkin ditemuinya selama mengikuti kelangsungan bebop dan akhirnya berkesimpulan bahwa tingkah laku dan ekspresi yang ditemuinya itu mengingatkan dia pada orang-orang penderita penyakit jiwa yang ada di klinik psikiatris. Penulis ini bukan seorang psikiater. Mungkin memang demikianlah imago yang ditimbulkan padanya oleh bebop, tidak lebih. Barangkali juga bisa terjadi bahwa seorang dengan kacamata yang serupa menilai seluruh penjelmaan seni modern sebagai ungkapan keadaan mental yang defektif, dan kalau ditarik konsekuensi logis lebih lanjut, maka sekumpulan artis demikian itu tidak ubahnya seperti orang-orang dalam suatu asilum orang-orang gila. Boleh saja, adalah hak si penafsir untuk menganggap suatu karya seni sebagai medium diagnostik. Atas dasar itu, kepada artisnya diberikan suatu label psikiatris. Perbedaan penilaian tentang hasil seni bukan saja dimungkinkan oleh subjektivitas selera kita masing-masing, melainkan juga dipengaruhi oleh kerangka referensi yang kita pergunakan. Namun demikian, keliru agaknya untuk menilai suatu karya seni zogenan dalam kerangka artistik. Padahal yang kita pakai adalah kacamata diagnostik psikiatris. Sebab kalimat kesimpulannya akan berbunyi, ditinjau dari sudut artistik, maka karya seni ini mengungkapkan keadaan skizofrenis. Pernyataan demikian itu campur baur. Yang mungkin ialah kalau bagian kalimat pertama diubah menjadi dari sudut psikiatris dan seterusnya dan seterusnya. Apakah dengan diagnosis demikian itu si artis akan terangsang untuk meminta pertolongan psikoterapeutis? Ataukah ia mentertawakan kesempitan penilaian tersebut? Interpretasi. Sekarang, bebop selesai disajikan, dan pada kita dibebaskan kesan-kesan yang mendesak kepada interpretasinya. Tidak satu, tidak seragam, tapi berbagai kemungkinan interpretasi. Dan menyertai interpretasi yang bermacam-macam itu, berbagai sikap pula, kecewa atau kagum atau kita angkat bahu saja. Kesemuanya berhubungan dengan kemampuan kita menangkap makna impresi yang ditampilkan bebop, serta kerangka tafsirannya yang kita pergunakan untuk menetapkan penilaian terhadapnya. Berikut ini satu di antara berbagai kemungkinan itu, dan tidak menutup kemungkinan adanya tafsir-tafsir lainnya. Sebab, ketika saya tanyakan pada Rendra, apa yang sebenarnya hendak diungkapkan melalui bebop itu? Dia menjawab, ya bebop. Selanjutnya terserah tafsiran orang yang menyaksikannya. Jadi,
Rendra tidak mau mengikat diri atau mengikat orang lain. Kebebasannya mencipta tidak menuntut reduksi kebebasan orang lain untuk menafsirkan karyanya itu. Tafsiran saya pun sekedar memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pencipta Rendra. Secara singkat, maka apa yang bisa ditafsirkan melalui imago-imago dan simbolisasi dalam bebop adalah konflik. Seingat saya, dalam pembicaraan-pembicaraan antara para pemain, para seniman budayawan yang hadir di Balai Budaya malam itu, impresi konflik itu paling berkesan. Soalnya ialah konflik antara si apa dan si apa. Nah, soal ini yang kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat. Menurut hemat saya, Rendra ingin mendramatisasikan penghayatan konflik pada manusia di abad modern ini dan tanpa elaborasi intelektual yang sadar, yang memang tidak mutlak perlu. Ia telah berhasil mengkonstatir suatu pola konflik yang khas dalam abad modern ini, yaitu individuasi versus masifikasi, atau lebih mendesak lagi, humanisasi versus dehumanisasi. Nilai individu dan kemanusiaan yang semestinya justru memperoleh komfort melalui kemajuan teknologi modern yang notabene merupakan hasil kreativitas progresif manusia sendiri, ternyata menjelmakan paradoks-paradoks yang konfliksius. Melalui teknologi modern, segala sesuatu dalam kehidupan bersama cenderung dijadikan massal. Nuansa-nuansa individu cenderung dipukul ratakan dalam reduksi-reduksi kategoris, seolah-olah dikonveksikan seperti halnya pada produksi kemeja S, M, L dengan sekali-kali XL. Sedangkan apa yang made to measure menjadi keistimewaan yang mahal. Modernisasi yang semestinya berarti liberalisasi lebih lanjut daripada potensi-potensi kreatif manusia, seringkali dalam abad teknologi ini justru menjadi pembatasan. Oleh karena kreativitas seseorang cenderung dibatasi oleh perannya yang khas sesuai dengan posisinya dalam skema orde kehidupan teknologis. Kemajuan teknologi yang lazim dijadikan kriterium tingkat peradaban sesuai masyarakat. Suatu masyarakat tidak jarang membutakan kita justru terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Misalnya, di satu pihak, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah berhasil meningkatkan taraf kesehatan suatu masyarakat dan menurunkan dengan drastis angka-angka kematian. Suatu penyakit yang tadinya dinyatakan sebagai nation killer, berkat kemajuan-kemajuan itu dapat diberantas sampai tidak punya arti lagi sebagai ancaman. Akan tetapi, pemusnahan peradaban mengintip terus. Akan tetapi, melalui teknologi modern pula, ancaman kematian besar-besaran dan pemusnahan peradaban mengintip terus. Di mana-mana perang seolah-olah di ambang pintu, di Paris, Jenewa, di Panmunjom, bahkan di PBB yang makin lama lebih merupakan mosaik artifisial, itikad menjunjung tinggi kemanusiaan sebagai bangsa-bangsa bersatu. Menurut peristilahan orang Melayu, kemanusiaan pun telah dikategorisasikan dalam berbagai skema berikut imago-imagonya. Yang putih adalah superior, yang berwarna inferior, yang hitam harus disisihkan, yang kuning harus dikambing hitamkan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemajuan teknologi tidak sedikit jasanya dalam mempertinggi comfort dalam kehidupan bersama. Ini tidak dapat disangkal. Apa yang tadinya tak dapat dicapai, berkat teknologi modern bisa didekatkan kepada kita. Telepon, televisi, teleprint, telex, dan lain sebagainya telah memperdekat jarak dan jarak waktu komunikasi. Tapi juga kemajuan teknologi telah memperdekat segala sasaran untuk pemusnahan dan kehancuran besar-besaran, lebih efektif, lebih akurat, lebih efisien. Secara menyindir, Lin Yutang berkata, kalau kita mengirim diplomat-diplomat dan politisi ke meja perundingan perdamaian, maka
terbayang betapa sukarnya dicapai persetujuan perdamaian itu. Sebaliknya, kalau kita mengutus pelawak-pelawak dengan mandat penuh untuk sampai pada persetujuan pernyataan perang, maka kesepakatan itu pun tidak pernah akan tercapai. Terserah apa yang dapat kita petik dari sindiran Yutang itu. Apa yang diuraikan di atas itu adalah sketsa ringkas dari apa yang dimaksud dengan konflik-konflik sebagai akibat dari paradoks-paradoks kemajuan teknologi dewasa ini. Sudah tentu ada kemungkinan bahwa konflik-konflik demikian itu tidak atau belum inheren dalam peri kehidupan kita di Indonesia. Sehingga banyak di antara kita maknanya yang demikian itu belum dapat ditemui dari Bib Bob. Kita juga tidak akan terlalu terkejut kalau dulu pada suatu hari di Gedung Kesenian Jakarta diselenggarakan pertunjukan balet. Lalu keesokan harinya ada yang menghebohkannya sebagai tontonan cabul, tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan sebagainya. Di samping itu mungkin ada ulasan-ulasan yang mengagumi pertunjukan itu juga. Jadi, apresiasi dan sikap serta penilaian yang berbeda-beda bahkan bertentangan satu sama lain bukanlah tidak wajar. Kalau bebop lalu ditafsirkan sebagai ungkapan sengketa seperti diuraikan di atas, maka tentunya disimpulkan juga dari imago-imago yang ditampilkan olehnya. Bebop yang kekar dan mengesankan dominasinya melalui kekuatan yang dahsyat ibarat mesin yang mereduksikan manusia. Manusia yang menciptakan bebop sebagai eksistensinya digambarkan dalam peran kebalikannya, yaitu manusia sebagai eksistensi bebop. 4 orang yang melatar belakangi bebop dimasifikasikan oleh bebop, dan sebagaimana bebop, mereka pun sudah tidak lagi mempunyai kemauan sendiri. Di balik sisa-sisa individu yang masih bisa ditemui dalam ekspresi masing-masing dikesankan suatu kepasrahan dan monotoni. Mengiringi gerakan-gerakan mereka yang seragam, kaku, dan masinal. Kontra bebop muncullah manusia yang berontak terhadap perkosaan oleh teknologi itu. Manusia yang menolak bebop oleh karena alam masih ditemuinya dalam segala kekayaan. Fajar, embun, awan, bulan, dan seterusnya. Dan manusia masih disadarinya sebagai pusat harapan-harapan, mata, telinga, bibir, pinggul, dan seterusnya. Oleh tokoh kontra bebop ini, mereka yang telah pasrah kepada bebop dibangkitkan dari keputusasaannya. Keempat orang yang telah diketatkan dalam masa itu dibelanya satu demi satu sebagai individu-individu yang dilambangkan dengan gerakan-gerakan yang tegas dan pasti. Pertarungannya melawan bebop pada taraf pertama membuat manusia tersungkur. Bebop tidak mau menerima uluran tangan manusia. Bebop menolak pemberian manusia untuk berdamai. Bebop memang tidak punya mau dan tidak bisa menolak. Bebop adalah fakta. Bebop adalah proses. Hanya manusia yang bisa berkemauan untuk menolak. Bebop tidak berdaya ketika hendak menjatuhkan kembali keempat individu menjadi massa yang setia terhadap monotoninya. Oleh karena satu demi satu mereka itu menikam bebop. Bebop tidak mati. Sebab memang bebop tidak bernyawa. Bebop hanya terhenti oleh karena manusia menghentikan prosesnya, serta kedahsyatan pengaruhnya tergantung pada manusia sendiri. Sebab bebop adalah eksistensi manusia dan bukan sebaliknya. Kesemuanya itu telah berhasil diekspresikan oleh Rendra melalui suatu karya artistik. Mungkin tafsiran saya ini terlalu dicari-cari. Seperti mungkin demikian juga tafsiran-tafsiran lainnya. Bagi Rendra sendiri, bebop ya bebop. Bagi banyak orang, bebop menimbulkan berbagai komentar dan tafsiran. Dan sementara kita mempersoalkan bebop, W.S. Rendra dengan tekun bekerja terus di bengkelnya bersama-sama sekawanan artis lainnya di bengkel teater di Yogyakarta. Siapa tahu masih akan muncul kreasinya yang lebih provokatif daripada bebop.
Angkatan Bersenjata, minggu kedua Mei 1968. Pertunjukan Bengkel Teater Yogya, Arifin C. Nur. Pada mulanya adalah gerak atau isyarat, atau disebut juga sebagai teater tanpa dialog. Dan jelas, gerak-gerak yang dilakukan nenek-nenek moyang kita dahulu kala belum distandarisasikan atau dilakukan secara improvisatoris. Artinya, mereka bertolak dari naluri, dari kemurnian atau ketelanjangan yang masih sangat mesra dengan alam. Secara utuh, mereka tangkap realitas yang berlangsung di dalam diri dan sekitarnya. Kemudian secara merdeka, utuh pula, mereka ekspresikan. Hasilnya tentu saja adalah suatu bangunan yang kacau dari alam, namun ritmis, lengkap dengan segala misterinya. Selanjutnya, bentuk itu mengalami berbagai perkembangan dan semakin beragam unsur-unsurnya, folk dance, folk song, dan sebagainya. Jadi, yang primer-primer adalah mime atau pantomime, alias nonverbal dan improvisasi. Artinya spontan atau secara aktual, mereka menanggapi motif apapun yang timbul, lalu serentak mengekspresikannya dengan gerak. Kira-kira dalam bentuk pengucapan semacam itulah kucingnya pengen eksis. Mana tadi? Oh, ini. Kira-kira, buntutnya tidak asik, tidak ramah kucingnya. Duduk. Lanjut. Kira-kira, dalam bentuk pengucapan semacam itulah, Bengkel Teater Yogya dipimpin W.S. Rendra telah menyajikan pertunjukan-pertunjukannya di Jakarta. Secara sadar atau tidak sadar, secara sengaja atau tidak. Dengan pertunjukan-pertunjukan itu, Rendra merasa telah menemukan suatu bentuk teater yang baru. Dan segera dalam satu diskusi, Trisno Sumarjo menanggapi bebop, menyebutnya sebagai teater abstrak. Waktu itu saya belum menemukan suatu nama yang tepat untuk itu. Tapi sekarang, setelah saya merasa cukup punya distansi antara diri saya dengan pertunjukan itu, saya lebih cenderung untuk menyebutnya sebagai teater primitif. Sekiranya Rendra tidak begitu setuju dengan nama yang lain. Saya merasa bahwa nama ini adalah yang paling tepat. Dalam bentuknya yang pertama, teater, jelas seperti saya nyatakan di atas. Demikian sifat semua atau samar-samar. Sebab dalam satu bentuk inilah secara bersama membenih unsur-unsur seni tari, seni musik, dan lainnya yang masih sangat murni, serta sangat sederhana. Sifatnya sangat naluriah, dan terutama mempergunakan bahasa bunyi, dan sunyi adalah ketak terbatasan yang luasnya jauh dalam. Ia tak lengkap apabila hanya ditangkap secara auditif semata atau hanya secara virtual semata. Ia akan utuh kita tangkap ketika kita pun utuh sebagai suatu pribadi, lahir dan batin, merdeka dan terbuka. Maka sekiranya aktor-aktor Yogya tersebut lebih menyadari akan kedudukan ruang secara lebih baik, cukup menguasai tata bidang, niscaya pertunjukan mereka akan lebih jelas. Tetapi juga dengan banyaknya menyajikan gerak-gerak yang bertolak dari motif-motif yang abstrak, saya lebih cenderung menganggap seluruh persembahan bengkel tersebut sebagai latihan pendahuluan yang merupakan persiapan rohani dan jasmani untuk Waiting for Godot karya Samuel Beckett yang akan mereka pentaskan. Dan saya merasa lebih pasti lagi karena UNESCO pernah mengatakan bahwa ia sedang mencoba menciptakan teater primitif, mengembalikan teater kepada kemurniannya dan membebaskannya dari tirani kesusastraan dan amanat-amanat.
How and why? Translate into logical language a content that should be expressed only in image. A scenic event, antagonism, dialogue, a content that is only that image, that event, that absence, or that present, that form. Essay by Eugene Ionesco, Theater Art, Juni 1958. Inggris saya kacau ya. Dalam mencipta, Rendra memiliki konsentrasi yang sangat panjang dan kuat. Benar seperti kata Arif Budiman, bahwa ia adalah seorang perfeksionis. Juga hampir dalam segala hal, dia sangat passionate. Pada saat ia mulai bekerja untuk mutu pertunjukannya, pada saat itulah ia akan mulai menyerahkan apa saja untuk pertunjukan itu. Ketika ia menghadapi karya klasik Yunani atau karya-karya lain yang sangat verbal cara bicaranya, terutama kepada aktor-aktor yang diharapkan akan bekerja sama dengan dia, cuma satu yang pokok, yaitu teknik vokal. Dengan itu tentu saja ia berharap pemain-pemain akan mampu memberikan ruang yang cukup kepada dialog puisi. Selain itu, sesuai dengan format repertoire yang akan dipentaskannya, juga teknik exaggeration, baik itu untuk vokal maupun untuk tubuh, menjadi sasarannya. Di sana, teknik ini ia perkenalkan dengan teknik proyeksi, dan untuk menghindari permainan details, ia mengeraskan suaranya. Setiap kali mengatakan tentang efisiensi gerak sehingga lebih efektif. Dan setiap kali mengatakan tentang mutlak perlunya motif dalam setiap pelaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Demikianlah juga Rendra sekarang. Untuk menghadapi karya-karya avant-garde seperti drama-drama absurd yang umumnya nonverbal atau anti-literally, yang tengah berkembang sekarang, yang telah mendapatkan bentuknya dalam lukisan-lukisan abstrak dan sebagainya, Rendra pun kini mengerahkan segenap apa saja untuk semua itu. Dulu yang datang adalah Rendra dengan Rendra-Rendra kecil, tapi sekarang Rendra datang bersama individu-individu yang berpribadi. Demikianlah komentar Arif Budiman atas kedatangan Bengkel Teater di Jakarta bulan April yang baru lalu. Selain memang harus begitu, juga memang Rendra membutuhkan aktor-aktor yang panas, yang penuh daya cipta, terlatih untuk melakukan improvisasi-improvisasi, terutama dalam hal tubuh, dan juga terutama dengan motif-motif yang abstrak dan sebagainya. Dan ini sangat membutuhkan spontanitas dari pribadi-pribadi. Dan sebagaimana yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu ia melantangkan beberapa aspek acting. Kali ini pun ia melantangkan lagi sebagian yang lain. Kalau aktor-aktornya beberapa tahun yang lalu telah salah memahami hal yang sebenarnya, yaitu dengan menganggap apa-apa yang dikemukakan Rendra sebagai suatu kelengkapan, juga kalau kali ini pun aktor-aktornya tidak menyadari bahwa apa-apa yang mereka sajikan adalah hanya beberapa aspek saja dari acting. Niscaya akan terjadi kepincangan-kepincangan. Dan kalau ini betul-betul terjadi, saya khawatir Arif akan berkata, sekarang yang datang adalah Rendra-Rendra kecil dalam bentuk yang lain. Kompas, 28 Juni 1968. Sikap aktif dalam menghayati seni modern. Arif Budiman. Sejak munculnya zaman Renaissance, maka terus-menerus terjadi proses pembebasan manusia dari kehidupan sebelumnya yang pasif. Manusia semakin diletakkan pada suatu fungsi aktif sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk yang berkebebasan dan berkemungkinan.
Semua ini mencapai puncaknya ketika seorang tokoh filsafat eksistensialis mengatakan bahwa manusia adalah kebebasannya, manusia adalah apa yang dibuatnya sendiri. Tidak ada manusia yang kodratnya jahat. Yang ada adalah manusia yang memilih untuk berbuat jahat. Gerak pembebasan manusia dari statusnya yang pasif ke arah fungsi aktif juga tercermin dalam kehidupan seni. Manusia dalam statusnya yang pasif, atau kalau mengikuti jalan pikiran Sartre, manusia yang memilih untuk bersikap pasif, selalu membutuhkan sesuatu untuk mengkonsumsikan kepasifannya. Sesuatu itu adalah doktrin-doktrin atau dogma-dogma yang jelas, sehingga dia bisa menerimanya secara pasif. Demikianlah manusia sebelum zaman Renaissance membutuhkan gereja yang doktriner. Dalam kehidupan seni, ini memancar pada lukisan-lukisan, bentuk-bentuk digambar dengan jelas dan tegas hingga mudah diterima, dan sikap aktif untuk mencari. Kemudian muncullah kaum impresionis, pelopor-pelopor seni lukis modern. Mereka memproklamirkan bahwa apa yang kita lukis bukanlah bentuk-bentuk benda, melainkan titik-titik cahaya. Kita tidak melukis seekor kerbau, tapi kita melukis berjuta cahaya yang dipantulkan oleh tubuh kerbau itu. Demikianlah Monet adalah salah seorang tokoh pelukis impresionis. Dan mulailah orang melukis titik-titik cahaya, bukan lagi bentuk-bentuk yang jelas dan tegas. Menghadapi lukisan-lukisan kaum impresionis, kita tidak sepasif menghadapi lukisan-lukisan klasik. Meskipun belum bisa dikatakan kita benar-benar menjadi aktif, tapi bagaimanapun juga pelukis-pelukis impresionis ini telah membawa kita setindak lebih maju ke arah sikap yang aktif dalam menghayati karya-karya seni. Revolusi ini berjalan terus sampai pada saat ini. Kita berhadapan dengan lukisan-lukisan non-figuratif atau lebih dekat dikenal dengan lukisan abstrak. Terhadap lukisan-lukisan seperti ini cuma satu pilihan kita, berpartisipasi dan ikut serta menghayati, menemui imaji-imaji serta simbol-simbol yang muncul dalam proses penghayatan tersebut. Sikap pasif dalam arti mencari-cari pengertian yang dapat dijadikan doktrin pegangan untuk mengerti lukisan tersebut sungguh-sungguh tidak tepat dalam menghayati kerja seni modern. Seni modern tidaklah memberi doktrin untuk dimengerti, dia hanya sekedar rangsang untuk mengaktifkan proses kreatif dalam diri tiap-tiap manusia. Muncullah tokoh-tokoh Alain Robert Grillet, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, dan lainnya lagi dalam dunia kesusastraan adalah juga mengikuti pola yang sama, yakni usaha melepaskan manusia dari sikapnya yang pasif. Caranya ialah dengan melepaskan seni dari pretensi untuk menjadi doktriner. Sebagai hasilnya, maka seni menjadi demokratis, punya banyak kemungkinan tafsir, menolak logika matematis, dan mengarah kepada keseragaman tafsir. Seni menjadi abstrak dalam arti sukar dimengerti, seperti halnya manusia sendiri yang juga sukar dimengerti, karena dia adalah makhluk yang berkebebasan dan berkemungkinan. Pada saat ini di Indonesia, sebagian besar manusia masih hidup dalam suatu kebudayaan yang menempatkan manusia dalam status yang pasif. Kebudayaan ini boleh bernama feodalisme atau boleh juga bernama demokrasi terpimpin. Ciri dari suatu kebudayaan yang menempatkan manusia dalam status yang pasif ialah merajalelanya doktrin-doktrin dan berbagai jenis slogan dan dogma. Kepasifan selalu harus dilengkapi dengan semuanya ini. Gejala ini tidak hanya terjadi di kalangan rakyat jelata yang baru bisa baca tulis, tapi juga terjadi di kalangan para sarjana kita, para politisi, dan para orang terkemuka lainnya. Terlalu banyak untuk disebutkan doktrin-doktrin yang dianut secara tidak kreatif. Dia bisa berbentuk teori-teori ilmiah yang diucapkan secara reproduktif saja,
atau kepercayaan pada suatu ideologi politik tanpa keraguan intelektual, atau kepercayaan pada agama tanpa penghayatan yang kreatif. Di Barat, akibat para filosof dan kebudayaan yang menempatkan manusia dalam fungsi yang aktif, terjadi ketidakpuasan yang menjelma menjadi gerakan-gerakan masyarakat untuk menentang segala sesuatu yang membatasi kebebasan manusia. Gerakan hippies misalnya adalah salah satu manifestasi dari protes ini. Seorang penulis Amerika mengatakan bahwa gerakan ini menunjukkan hidupnya kembali agama dan matinya gereja. Tentu saja yang dimaksud dengan agama di sini ialah hubungan kearifan antar manusia dengan Tuhan. Sedangkan yang dimaksud dengan gereja ialah organisasi yang dogmatis dan otoriter dari agama. Di Indonesia, sengketa ini pun terjadi dalam segala sektor kebudayaan, termasuk juga agama. Hanya bedanya, bila di dunia barat, kekuatan kreatif ini lebih dapat tumbuh karena kebudayaan telah mempersiapkan dirinya ke arah gerakan tersebut. Maka di Indonesia, kekuatan kreatif tersebut barulah merupakan percikan-percikan api di malam yang kelam. Demikianlah sengketa-sengketa politik, agama, dan sengketa-sengketa pada sektor kebudayaan lain dapat dijabarkan sebagai sengketa antara kekuatan yang mau meletakkan manusia dalam fungsi yang aktif kontra kekuatan-kekuatan yang mau mempertahankan manusia dalam status yang pasif. Sengketa ini adalah sengketa yang sedang berproses dalam zaman ini. Bebop, ekspresi bengkel teater yang dipimpin oleh W.S. Rendra, adalah salah satu jenis seni modern yang mau ditumbuhkan di Indonesia. Reaksi rakyat Indonesia pada umumnya sebagaimana sudah dapat diduga, yakni bahwa mereka merasa tidak mengerti. Juga sudah dapat diduga bila reaksi ini datang dari seorang dokter yang telah dididik selama 6 tahun di sebuah perguruan tinggi. Karena soalnya bukanlah jumlah pengetahuan seorang manusia, melainkan sikap mentalnya. Orang Indonesia sudah terlalu sering menonton film di mana dengan jelas dikisahkan seorang pemuda ditinggalkan kekasihnya hingga kita menjadi iba hati dan tanpa terasa jadi ikut mencucurkan air mata. Atau film detektif di mana dihidangkan adegan-adegan tembak-menembak secara jelas hingga kita jadi berdebar-debar. Orang Indonesia menghias dinding-dinding rumahnya dengan lukisan-lukisan yang melukiskan dengan jelas alam Indonesia, lengkap dengan gunung dan danaunya yang membiru membuat hati kita menjadi rawan. Semuanya ini secara tenang dapat kita nikmati dan dapat kita mengerti. Kini, Rendra menyajikan sesuatu yang tidak berstruktur jelas seperti yang kita jumpai sebelumnya di sekitar kita. Seorang berotot yang bergerak secara stereotip dan bersuara bebop, bebop. Seorang lagi yang berteriak masih ada harapan. Setelah dia berkata bulan, matahari, pagi, bibir, pinggul, dan sebagainya, disambut oleh paduan suara yang mulia. Semua ini sungguh-sungguh sulit dimengerti. Kita tidak diberi kesempatan apa-apa. Kita tidak diberi penjelasan apa-apa. Memang dia merangsang, kalau tidak akan diperbincangkan. Tapi kita tidak mengerti, dan karena itu sesuatu yang tidak dapat dimengerti adalah orang gila. Maka pementasan bebop kira-kira adalah sama dengan pementasan orang gila. Semua gejala ini tampaknya dapat dibungkam bila kita mengerti tentang sikap mental dari kebanyakan orang Indonesia pada saat ini. Bebop sebagai seni modern menolak untuk memberikan doktrin-doktrin yang dogmatis, yang menerang jelaskan supaya mudah dimengerti. Bebop sebagai seni modern berusaha membebaskan manusia dari sikapnya yang pasif. Tanpa melalui jalan-jalan logika yang matematis, dia menyelinap melalui jalan-jalan rahasia dan tiba di hati kita. Kita hanya merasa tiba-tiba tergetar. Kita sudah terbawa dalam suatu proses pembentukan suatu situasi yang tidak punya nama, tapi terasa dekat karena dia terjadi di dalam diri kita sendiri.
Satu-satunya cara untuk menghadapi proses ini ialah membiarkan dia hidup dan berkembang tanpa berusaha membunuhnya dengan senjata-senjata logika matematis supaya dapat mengerti. Kita hanya harus membiarkan dia hidup dengan segala misteri yang melingkarinya. Baru setelah segalanya selesai, kita mencoba melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita alami dan mencoba menyatakannya dalam bahasa yang serba terbatas. Yang penting ialah bahwa pengalaman yang kaya itu telah menjadi milik kita. Dan dalam menyatakannya dengan bahasa, kita selalu harus sadar bahwa semua pengalaman yang menggejala tidak akan selesai kita ungkapkan dalam berapa banyak bahasa pun. Seperti kata Bergson, sebuah peristiwa konkret tidak bisa kita gambarkan sebagaimana adanya dengan berapa banyak pun opname foto yang diambil tentang peristiwa tersebut. Demikian juga dalam menghayati Bebop, dia telah menjadi pengalaman kita secara konkret. Ya udah duduk situ. Nah, demikian juga dalam menghayati Bebop. Ini kucingnya pengen dengar. Dia telah menjadi pengalaman kita secara konkret. Meskipun pengalaman itu adalah sebuah pengalaman baru yang kita hayati dengan perasaan yang misterius. Untuk dapat menghayatinya, kita harus aktif ikut berpartisipasi. Karena Bebop bukanlah sebuah amanat yang menerang jelaskan. Ia mengundang kita untuk mencarinya dan menemuinya dalam diri kita sendiri setelah kita ikut berproses dalam suatu permainan bersama. Kompas, 28 Juni 1968. Tentang Bebop, mengapa teater mini kata. Gunawan Muhammad. Improvisasi W.S. Rendra antara lain Bebop adalah suatu teater mini kata. Istilah ini saya pergunakan semata-mata karena Rendra di sana telah mempergunakan suatu pengucapan nonverbal, dalam arti menggunakan kata-kata secara minim sekali. Mengapa demikian? Sehabis improvisasi Bengkel Teater Yogya di Balai Budaya tempo hari, Arifin C. Nur menulis sebuah resensi dalam Mingguan Angkatan Bersenjata, minggu kedua Mei 1968. Ia menamakan apa yang dipertunjukkan Rendra sebagai teater primitif dengan mengasosiasikan dengan teater dalam bentuknya yang pertama, di mana secara serempak terdapat unsur